Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hawas Kafauziyah, ana thalibah fi Qismil Ittisal wal I'lam al-Islamiyah. Di sini aku ingin menjelaskan apa yang aku paham dari mata kuliah Wacana Bahasa Arab pertemuan ke-6. Yang pertama aku akan bahas tentang jumlah atau kalimat dan macam-macamnya. Jumlah atau kalimat itu majmu'atu ba'dul kalimat walaha makna, kumpulan beberapa kata yang memiliki makna. Nah, jumlah itu terbentuk dari musnad dan musnad ilaih. Musnad itu, kenapa musnad dan musnad ilaih? Jadi musnad itu sifat atau fiil atau sesuatu yang bersandar pada musnad ilaih. Nah, sedangkan musnad ilaihnya itu kata-kata yang dinisbatkan suatu hukum keadaan. Contohnya gini, misalkan fiil itu musnadnya. Nah, berarti kan harus ada sandarannya. Nah, si fa'il itu jadi musnad ilaihnya, si sandarannya fiil. Dari zahaba Ahmad, dari zahaba Ahmad. Nah, zahabanya itu kan fiil, dia kata kerja, berarti musnad. Nah, Ahmadnya itu fa'il karena dia subjeknya, siapa yang pergi gitu, siapa yang pergi yaitu Ahmad. Nah, itu musnad ilaih. Nah, jumlah ini punya macam-macamnya, ada dua macam, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu kalimat yang di awalnya kalimat yang tidak berawalan fi'il. Kalau misalkan fi'liyah itu kalimat yang berawalan fi'il. Nah, jumlah fi'liyah ini ada dua pola pembentukan. Yang pertama, terbentuk dari fi'il dan fa'il. Contohnya, nazalal mator. Nazala artinya turun, berarti kan kata kerjanya, dia berarti fi'il. Nah, apa yang turun? Berarti kan butuh si fa'il. Nah, si matornya ini fa'il, hujan artinya. Jadi, yang turun itu hujan. Nazala fi'il, mator fa'il. Terus, pola kedua, ada fi'il, fa'il, sama maf'ul bih. Contohnya gini, aku ambil yang qara'a al-ab sahifah. Qara'a artinya membaca, berarti kan dia kata kerja, berarti dia fi'ilnya. Nah, al-ab artinya ayah, berarti si pelaku. Jadi siapa yang membaca? Berarti yang membaca ayah. Nah, sekarang maf'ul bihnya dicari. Si maf'ul bihnya itu objek, berarti sahifah. Sahifah itu Quran. Nah, jadi maf'ul bihnya sahifah. Nah, maf'ul bih itu bisa terletak di tengah juga, nggak cuma di akhir. Contohnya di hadhihi sahifah qara'aha al-ab. Nah, si maf'ul bihnya itu yang ha setelah qara'a. Artinya ini Al-Quran yang dibaca oleh ayah. Nah, si ha-nya itu, si maf'ul bihnya itu menjelaskan si Quran yang sebelumnya udah disebutin tuh. Jadi Al-Quran itu, jadi si ha-nya itu menjelaskan kalau Al-Quran itu dibaca sama si ayah gitu. Terus lanjut ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terbentuk dari mubtada sama khobar. Nah, contohnya itu aku ambil yang ana tajirun, aku pedagang. Mubtada itu pelaku, subjek. Nah, si khobarnya itu kata bendanya. Jadi pelakunya berarti anak saya gitu, aku. Nah, tajirun pedagang, berarti si khobarnya. Jadi anak itu mubtadanya, terus tajirun itu khobarnya. Terus ada juga mudarisu fi fasli, mudaris guru kan berarti pelaku tuh, berarti dia mubtada. Nah, dia di dalam kelas, berarti fi faslinya khobarnya. Terus artian khobar itu dia tuh pelengkapnya mubtada atau si pelaku, dia jadi pelengkapnya si mubtada gitu. Nah, mubtada itu bisa terbentuk dari isim dohir atau bisa aja dia dari isim domir. Khobar juga bisa terbentuk dari, dia tuh si khobar itu bisa terbentuk dari suatu kata yang udah langsung ada maknanya gitu. Dia ya kayak gitu yang, jadi dia tuh bisa juga khobar itu dari kata yang sudah ada maknanya. Terus perhatiin nih, karena bisa aja di sebuah kalimat itu ada kalimat lain gitu. Jadi dia tuh nggak cuma satu kalimat doang. Contohnya gini, yang takra'ul majalah. Kalau takra'ul majalah, dia kan kalimat pertamanya nih. Nah, dia jumlah ismiyah karena terbentuk dari mubtada sama khobar. Nah, ada juga kalimat takra'ul majalah, dia itu jumlah fi'liyah. Dia jumlah fi'liyah yang terbentuk dari fi'il, fa'il, sama maf'ul bih. Di situ. Jumlah fi'liyah. Karena tadi baru sedikitnya gitu ya. Nah, ini lebih ke yang spesifiknya mungkin.
Nah, jumlah fi'liyah. Apa sih jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu al-jumlah mabdu'atu bil fi'li, kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, si jumlah fi'liyah itu kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah itu ada 3 pola. Yang pertama di sini ada fi'il sama fa'il. Udah dijelasin ya di yang sebelumnya. Terus juga pola kedua ada fi'il, fa'il sama maf'ul bih, itu juga udah. Nah, yang ketiga ini ada fi'il sama naib fa'il. Jadi naib fa'il itu dari fi'il, dari gabungannya fi'il, fa'il sama maf'ul bih, tapi si fa'ilnya itu dibuang, terus posisi fa'il diambil sama maf'ul bih. Nah, jadi berubah tuh dari fi'il maklum ke fi'il majhul. Jadilah naib fa'il. Contohnya gini, quri'at al-jadidatu. Quri'atnya itu fi'il, al-jadidatunya itu naib fa'il. Nah, karena kan awalnya si awalnya itu quri'at ya, qira'a gitu. Nah, pas kemasukan sama naib fa'il itu si jadidatunya itu, si quri'anya berubah lah. Tadinya quri'a jadi quri'at gitu. Terus ada fa'il. Apa sih fa'il? Ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'li tami mabni lil maklum. Isim marfu yang berubah karena fi'il tam terus terletak setelah fi'il tam mabni lil maklum, fi'il yang aktif. Nah, fa'il itu dibagi lagi jadi 2, ada zohir sama domir. Nah, di sini domir kebagi lagi jadi ada 2, muttasil sama mustatir. Fa'il zohir, contohnya ishtarot Aisyah zaita. Nah, ishtarotnya itu fi'il, Aisyahnya itu fa'il. Nah, fa'ilnya itu dia termasuk zohir karena apa? Karena dia langsung tahu si subjeknya itu siapa gitu. Siapa pelakunya itu langsung ketahuan di kalimat itu. Makanya jadi di sini kalimat ini tuh fa'ilnya fa'il zohir karena udah ketahuan si subjeknya. Terus fa'il domir muttasil. Contohnya syuribtu qahwah. Saya minum kopi. Nah, jadi domir muttasil itu fa'ilnya itu kegabung sama fi'il, sama si kata kerjanya. Contohnya si syuribtu qahwah ini, saya minum kopi. Syurib, minum. Nah, tu-nya itu kan fa'il. Di sini tu-nya itu fa'il. Nah, tu-nya itu fa'il, yaitu kata ganti dari saya. Jadi, syuribnya itu fi'ilnya, tu-nya itu fa'ilnya. Itu domir muttasil, kegabung gitu. Terus ada fa'il domir mustatir. Fa'il domir mustatir itu domir yang tersembunyi. Jadi di dalam fa'ilnya itu ada domir yang tersembunyi. Aku ambil contoh yang usyahidu tilfaza. Nah, usyahidunya itu termasuk fa'il. Saya menonton TV. Si domir alifnya itu tuh bentuk domir dari saya tuh. Nah, terus di sini ada tabel fa'il gitu. Nah, yang pertama ada fi'il madi, ada 14 tasrifan. Semuanya itu pakai domir muttasil kecuali fa'ala sama fa'alat. Nah, contohnya si fa'ala itu dia zahaba. Kalau fa'ala itu zahaba, kalau fa'alat zahabat. Dia tuh fa'ilnya itu zohir atau domir mustatir. Kenapa kok dia bisa 2? Karena sebenarnya tuh dia tergantung sama kalimatnya dulu. Contohnya gini. Kalimat pertama zahaba Ahmad ilal masjid. Misal zahaba Ahmad ilal masjid. Nah, si zahabanya itu kan fi'ilnya. Nah, Ahmadnya itu fa'ilnya. Ahmadnya itu fa'ilnya. Nah, kalimat ini tuh masuk ke fa'il yang zohir. Karena kenapa? Karena si fa'ilnya itu
udah ketahuan gitu si Ahmad. Nah, misalkan contohnya di kalimat ini yang haza tolibun jadidun wahwa ja'a min Jakarta. Nah, si ja'anya itu kan fa'il, dia telah datang. Kalau di mustatir itu kalimat ada domir yang tersembunyi atau si pelaku tuh udah dijelasin di awal kalimat gitu. Nah, dia telah datang. Dianya itu siapa? Nah, yang dimaksud ja'a itu menjelaskan yang datang itu si tolibun jadidun, balik lagi ke awal gitu. Si ja'anya itu menjelaskan yang di awal, menjelaskan kalau yang datang itu tolibun jadidun gitu. Terus fi'il mudori, di fi'il mudori itu yang lain itu domir huwa, iya, terus ana sama nahnu. Ana sama nahnu. Sama anta sama yang anta. Nah, untuk domir huwa dan hiya, kalau fa'ilnya udah disebut duluan, terus gak ada setelah fi'il, nah itu disebutnya domir mustatir. Sama gitu. Kayak gitu juga. Dia kan dua ya. Kalau huwa sama hiya, fa'ilnya zohir sama domir mustatir. Nah, pokoknya kalau misalkan cara ngebedain itu, kalau fa'ilnya muncul setelah fi'ilnya, jelas gitu si fa'ilnya itu udah ketahuan itu zohir. Nah, kalau misalkan yang tersembunyi gitu atau yang udah disebut sebelumnya itu fa'il domir mustatir gitu. Terus ana sama nahnu. Nah, ana sama nahnu ini udah pasti dia domir mustatir. Pasti dia domir mustatir. Terus ada fi'il amr. Fi'il amr itu cuma yang if'al. Dia fa'ilnya domir mustatir. Nah, terus di sini ada hubungan antara fi'il dengan fa'ilnya. Jadi fa'il yang mufrad misalnya jamak itu fi'ilnya bukan ngikut sama si fa'il, tapi dia mufrad. Contohnya yang mufrad itu zahaba tolibu. Zahabanya itu fi'il. Nah, kalau ada fi'il pasti harus ada fa'ilnya. Tolibu itu si fa'ilnya. Zahaba tolibu, terus ada musannanya itu zahaba tolibani, dua mahasiswa gitu. Terus zahaba tulabi, banyak mahasiswa, jumlahnya banyak. Nah, mau gimana pun si fa'ilnya itu bentuknya, tetap fi'ilnya itu pakai yang mufrad. Nah, bentuk mufradnya itu zahaba. Buat si mufrad misalnya jamak, si fi'ilnya itu harus mufrad. Nah, bentuk mufrad itu zahaba. Muzakkar sama muannas kan dia fi'ilnya muzakkar. Nah, bentuknya muzakkar itu zahabat. Jadi nanti bisa zahabat talibani dan lain-lainnya gitu. Nah, terus ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu isim mansub yang menunjukkan suatu kejadian oleh fi'il dan fa'il. Jadi maf'ul bih itu ada kalau misalkan fi'il sama fa'ilnya tuh ada. Jadi dia tuh kalau udah ada fi'il sama fa'il pasti butuh si objek. Nah, objeknya itu maf'ul bih. Maf'ul bih dibagi menjadi dua, ada zohir sama domir. Contoh yang zohirnya itu aku ambil di sini yang syariba Umar al-laban. Umar minum susu. Syaribanya itu minum fi'ilnya, Umarnya itu fa'ilnya, al-laban itu objek. Nah, dia maka maf'ul bihnya. Terus contoh yang domir. Di sini maf'ul bih itu pakai domir mutasil. Aku ambil contoh yang hazihi jaridatu qara'aha jaddu. Fi'ilnya yang mana? Fi'ilnya itu yang qara'a. Nah, terus fa'ilnya yang mana? Jaridatu. Nah, maf'ul bihnya itu yang ha, karena fi'il sama fa'ilnya udah ada, maka perlu si objeknya. Nah, si ha-nya itu maf'ul bihnya buat ngejelasin, buat ngasih tahu arahnya tuh buat ngasih tahu kalau arah fa'ilnya itu ke jaridahnya. Gitu. Yang tadinya asalnya qara'a
jaddu jaridah, dia tuh berubah jadi hadhihi jaridatu qara'aha jaridah gitu. Sekian dari saya, mohon maaf kalau pemahamannya masih kurang, terus ngejelasinnya masih banyak kekurangannya juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.